Om Swastiastu, Bapak Komang. Salam sejahtera buat kita semua. Ampura, yang baru bisa mengirimkan video penjelasan karena sebelumnya gambar niki atau desain yang sempat error nggih karena ada kerusakan teknis di komputer. Nah, seperti itu. Nah, niki karena desainnya sudah rampung yang buat, jadi mohon izin yang akan menjelaskan tentang tata ruang dan tata letak kamar ya. Sebelumnya perlu yang sampaikan secara keseluruhan, nanti akan yang jelaskan pasar juga. Nah niki area katakanlah letak geografis nggih. Jadi rumah Bapak Komang ini berposisi di sebelah utara gang ya, di sebelah utara gang menghadap ke selatan. Sesuai dengan tanda kompas yang tunjukkan di QU menunjukkan artinya utara ya. Ini utara, ini selatan, ini timur, dan ini barat. Nah, seperti itu. Nah, jadi untuk lebar depan ini sesuai dengan yang kita ukur di lapangan dari sisi barat, ini sisi barat sampai ke sisi timur ini 10 meter, 60 ya. Sementara ke belakang, nah niki dari ujung selatan ke utara itu 16 meter, 70. Kalau kita kalikan 16,70 kali 10 60 itu kisaran di 177 meter persegi ya, dua aro kirang gede. Seperti itu Pak Mang. Nah, kemudian di area 177 meter persegi niki akan membangun rumah lantai 2. Boleh dikatakan renov besar ya, hampir semua bangunan itu nanti akan nol bangun lama. Nah, jadi tetap seperti semula di sisi barat niki habis memang karena niki sudah tetangga tinggi. Nah, begitu juga sisi utara pekaraannya habis tinggi ya. Nah, seperti itu. Nah, di sisi timur, nah niki karena memang bukan bangunan di sini ya, yaitu landscape. Jadi kita sebut saja ini adalah tembok pekarangan. Nah, kemudian depan ya, tembok depan jadi full di mana dalam bangunan yang sebelumnya nika kan sampai di sini saja temboknya niki adalah bangunan ya, jadi kita mundurkan agar kelihatan ada fasad seperti itu Bapak Komang. Nah, sekarang mengenai fasad Bapak Komang, tampak selatan ya, ini tempat selatan ada balkoni Bapak Komang, ini balkoni itu di lantai 2 ada balkoni, kemudian di lantai 1 juga ada balkoni ya. Nah, kemudian di sisi sini di bagian timur ya, timur barat kajok angin katakanlah ya. Nah, niki ada fasad juga. Di lantai 1 ada balkoni dan lantai 2 juga balkoni seperti ini hampir sama dia. Nah, niki tampilannya nggih. Jadi tiang rasa bangunan dan media ini valid nggih. Nah, seperti itu Pak Komang. Baik Pak Komang, Titiang menjelaskan dari atas sekarang di lantai 3 ya. Nah, niki di rooftop. Jadi merajaan ini posisinya di rooftop dia ya. Nah, di sini rooftop. Nah, kemudian untuk merajaannya nike ada niki pelinggihnya nggih. Ada kemulan, ada padmo, ada taksu seperti nike. Sesuai dengan arahan Bapak Komang. Nah, jadi pemedalnya niki mengajak kauh medal kauh nggih Pak Komang nggih. Nah, sementara untuk batas merajaan, jadi habis dia Pak Komang. Cuman dari sini, dari sisi selat niki karena ada boleh dikatakan atap bordes balkoni, jadi lebar dia ya. Lebar yang tidak klik niki, lebar. Seperti ini kita tempat atasnya nggih. Nah, jadi lebar niki wajib lebarnya seperti niki karena kita mensinkronkan dengan yang di bawah. Agar di bawah juga tis itu istilahnya. Nah, dan hujan airnya. Jadi proporsi juga dipertimbangkan seperti itu. Dan juga estetika. Jadi di sini ada pelebaran di sini, okay. Seperti itu Pak Komang. Nah, kemudian di Berajaan di pemedalan sisi kauh niki ada istilahnya jabot tengah Pak Komang. Jabot tengah. Kemudian di sini ada akses turun ke bawah ke lantai 2 ya. Ini tangga. Kemudian ini bordas ini wajib ada untuk
agar tangga ini sejuk. Artinya tis dan ada hujan masuk ya, air hujan. Ketika hujan itu biar tidak masuk ke sini ke lantai 2 melalui tangga ini. Sehingga ini perlu dibuatkan atap dak. Nah, seperti itu. Kenapa dak? Ya, jadi dak itu permanen ya. Nah, apalagi niki tinggi. Jadi kalau di daerah yang tinggi rentan anginnya barat atau kencang ya. Jadi kalau kita atap pakai seng gitu misalnya asbes atau spandek ya, jadi tentu rentan rusak ini yang permanen. Kita pakai dak seperti ini Pak Komang ya. Nah, di sini nanti aktivitasnya sebelum ngeranjing ke Merajaan, sebelum sembahyang, di sini kita bisa kegiatan kumpul sama keluarga misalnya, atau prepare untuk Bantennya. Nah, setelah prepare itu nanti rampung baru ke Merajaan seperti ini Pak Komang ya. Niko mengenai Merajaan. Nah, jadi untuk tembok Merajaan niki safety, lumayan safety untuk anak-anak ya. Jadi karena niki tinggi, jadi wajib kita membuat tembok railing ini katakanlah ya, railing safety. Nah, seperti itu. Nah, jadi karena di rooftop sudah yang jelaskan, mungkin Titiang akan lanjut menjelaskan ke bawah jadi Titiang harus mengklus niki. Mengklus Merajaannya terlebih dahulu agar Tiang bisa menjelaskan yang di bawah ketika Merajaannya sudah di Tiang klus sehingga fokus sekarang terlihat atapnya. Jadi model atapnya ini adalah atap leher Pak Komang ya. Jadi mundur, ada dinding mundur ini baru di atap. Nah, seperti itu. Ini tampilannya nanti. Nanti di sini juga bisa kita menempatkan tandon. Atau di sini juga tandonnya bisa kita tempatkan nanti ya. Nah, di sini boleh. Yang lebih cenderung menempatkan di sini tandon air ya. Walaupun di sini bisa. Karena di Merajaan ini kemungkinan kita akan menempatkan keran sehingga gravitasinya itu lebih dapat. Nah, seperti ini jadi sebaiknya di sini dibuatkan diposisikan tandon aman juga Tinggal kita bikin tangga atau jan saja nanti untuk bisa mencapai Diki ketika ada maintenance, kerusakan, pemeliharaan seperti ini. Nah, ini Pak Mang ya mengenai tandon terlebih dulu. Oke, lanjut ke atap. Jadi atapnya niki model leher ya. Jadi semuanya mundur Nah, semua mundur baik dari sisi selatan, timur maupun barat. Nah, sekarang Titiang lanjut karena atapnya sudah model atapnya. Titiang lanjut menjelaskan tentang lantai 2 tata ruang ya. Ya, jadi daknya harus Titiang close niki terlebih. Nah, niki model lehernya Pak Mang. Nah, niki model lehernya. Mengenai ukurannya nanti akan muncul di gambar kerja Pak Mang ya. Nah, seperti ini Jadi Titiang akan mengclose sekarang untuk bisa menjelaskan tata ruang kamar. Nah, niki untuk lantai 2 akses terlebih dahulu Niki kan tangga naik niki tembus ke Merajaan tadi. Begitu juga sebaliknya turun dari Merajaan ke sini ya. Kemudian ini ada tangga, ini bisa ke lantai 1 langsung Nah, seperti itu. Nah, dari di area tangga niki adalah ruang keluarga Pak Mang. Ruang keluarga di sini kita bisa tempatkan TV, sofa seperti ini kemudian dari area ruang keluarga niki atau living room ya, ini juga bisa masuk ke kamar Nah, di sini ada kamar. Nah, di sini ada kamar, kemudian di sini juga ada kamar. Di sini Nanti untuk pemanfaatan kamar niki karena di bawahnya adalah dapur, ya bisa di fungsikan sebagai studio gitu misalnya, apa saja boleh ya. Nah, kemudian di sini juga ada toilet. Di lantai 2 itu biar ada toilet 1 biar tidak turun asli Jadi untuk di area kita sebut saja ini kita pakai studio nanti atau gudang atau apa ya. Jadi bisa tembus keluar ke balkoni ini. Nah, seperti niki Dari balkoni ini juga bisa kita keliling. Nah, niki ke sini ya, atau dari ruang keluarga ini juga bisa kita keluar ke sini ya. Jadi tembusnya di balkoni juga ya. Nah, seperti ini Nah, jadi di L ini bangun L ini ada 3 ruang tidur, 2 1 2
Ya, nah, jadi pencapaiannya nih dari sini. Dari sini pencapaiannya. Ya, jadi kenapa ini tidak ada gebyog ya? Jadi karena memang satu kamar itu memang satu pintu. Masuknya memang satu-satunya dari sini. Nah, seperti ini Kang. Nah, jadi tidak mungkinlah dua kamar satu pintu seperti ini Kang. Kalau gebyog itu kan satu pintu, sementara di sini adalah kebutuhannya dua kamar. Inilah yang paling relevan menurut Titiang karena ini konsepnya. Nah, ini konsepnya. Jadi tidak mungkinlah kita menempatkan pintu gebyog di sini. Ini pertimbangannya Pak Mang. Nah, seperti ini Kang. Itu sudah di lantai 2, jadi di lantai 2 ini aksesnya nanti di balkoni ini bisa kita keliling. Jadi semuanya terkoneksi. Niki pintunya Oke, niki tembus. Ketika kita buka nanti ini berarti tembus di living room atau ruang keluarga. Seperti ini Pak Mang. Kalau kita ke sini ke selatan ya, jadi tembus bisa di sini. Jadi circle ya sifatnya Nah, kemudian mengenai pencahayaan Pak Komang. Nah, niki kan ada jendela-jendela. Niki jendela. Jadi dengan begitu banyaknya jendela, Tiang yakin nih bahwa nanti di dalam kamar ini akan terang, ya. Pencahayaannya cukup seperti ini tidak peteng istilahnya kamar kita. Nah, seperti ini Kemudian di sini juga sebenarnya kita bisa nyantai di teras nih Pak Mang, ya di balkon ini juga bisa nyantai. Jadi ada indoor dan ada outdoor gitu istilahnya. Kita sebut saja ini adalah outdoornya. Seperti ini Pak Mang ya. Nah, yang close saja batu alamnya biar lebih jelas. Nah niki Pak Mang ya. Railingnya kalau ketika yang sudah potong. Seperti ini tata ruang untuk di lantai 2. Oke, akan yang turun sekarang jelaskan. Niki propertinya juga yang harus hapus niki lantai 2 delete. Kemudian dinding lantai 2 juga struktur lantai 2 yang hapus juga kemudian tangganya juga yang hapus bersih niki nanti lantainya di lantai 2. Jadi jelas kelihatannya ada 2 toilet ini satu siki. Sorry niki sebut saja tadi di toilet niki adalah master roomnya. Seperti ini kemudian Titiang akan mendelete sekarang untuk menjelaskan tata ruang di lantai 1. Titiang harus mendelete dak. Niki daknya niki sehingga lantai 1 terlihat dari atas sekarang. Oke. Tadi Tiang jelaskan di living room di ruang keluarga ini turun tangganya tembus di ruang keluarga juga. Nah niki ruang keluarga di lantai 1 Nah, jadi semua tangga itu di ruang keluarga seperti itu. Jadi di sini modelnya L ya. Nah seperti itu. Nah kemudian untuk mencapai ruang keluarga niki cukup satu pintu saja di sini saja. Satu pintu ya. Kemudian dari ruang keluarga ini kita bisa juga mencapai kamar. Nah niki pintu masuknya di kamar Nah niki kamar. Nah niki bisa jadi kamar untuk karena lebih lebar ya. Master roomnya katakanlah di sini. Nah sorry kemudian di sisi timur juga ada kamar. Seperti yang sudah niki kamar dan juga ada toiletnya kita pindah yang awalnya toilet di sini jadi kita pindah ke belakang. Nah ini biar lebih cantik kelihatannya. Nah seperti ini Nah jadi di lantai 1 juga ada toilet eksternal niki. Nanti di toilet eksternal ini misalnya ada tamu atau keluarga pas ada acara berkala nanti bisa manfaatkan ini. Tidak mungkin lah tamu itu atau keluarga ke toilet kamar ke ruang-ruang tidur maksudnya nggak mungkin ya. Maka di sini kita siapkan toilet eksternal maksudnya niki. Nah kemudian untuk dapurnya niki Pak Mang posisinya pas sama dengan dapur yang sebelumnya. Di sini juga dapurnya Nah, cuman mungkin kita reposisi untuk penempatan propertinya nanti. Kemudian keluar dari dapur ini ada balkoni Pak Mang. Niki balkoni Nah, jadi di sini juga
kita bisa untuk nanti ada kegiatan atau santai. Nah, seperti itu. Jadi wajahnya kelihatan apa ya, profesional katakanlah seperti itu. Nah, yang paling penting nih kan ada sirkulasi udara nanti masuk di sini. Nah, seperti itu. Oke, coba tiang close sekarang untuk dindingnya nanti satu, kemudian propertinya juga, Iki propertinya, strukturnya juga tiang close, properti lagi lantai satu dan juga tangganya. Nah, ini tinggal lantainya. Nah, niki lantainya, Nah, seperti niki nanti lantainya. Nah, kemudian yang jelaskan di sini tata ruang rumah Pak Komang. Di sini kita ngobrol kemarin ya, di sini ya. Kemudian di sini ada Suryanata, di sini ada landscape memang. Nah, kemudian di sini ada apa ya? Ada toilet. Ya, pokoknya di sini ada rumah lah, kamar Asperika. Nanti kita akan reposisi Pak Komang. Nah, mengenai tembok pagar diki awalnya kan memang full bangunan dia. Nah, sekarang kita isi tembok pagar sehingga di sini ada ruang space sedikit. Nah, seperti itu, Nah, jadi biar cantik kelihatannya. Seperti ini Pak Komang bisa yang jelaskan mengenai tata ruang rumah Bapak Komang jika nanti dibangun tampilannya persis sama seperti yang Titiang jelaskan. Wow. Nah, niki dari penjelasan Titiang ya, mudah-mudahan ini akan menjadi sebuah pertimbangan nantinya kepada keluarga atau kepada siapa saja ya. Nah, barangkali ada bagian-bagian yang memang direvisi, silakan dikoreksi terlebih dahulu sehingga nantinya yang bisa merevisi bagian-bagian mana yang perlu ditambah kurangkan. Seperti itu Bapak Komang, bisa Titiang jelaskan mengenai tata ruang rumah Bapak Komang secara keseluruhan di area yang sudah ada sekarang nih Kang. Walaupun tidak paling 100%, barangkali mendekat nih Kang, di kisaran 177 meter persegi dengan panjang kali lebar. Lebarnya 1060 depan, kemudian ke belakangnya 1670. Baik Bapak Komang, semoga saja Bapak Komang bisa memahami penjelasan Titiang. Titiang sinap dengan Pramo Santi. Om Santi 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 Om.